Selamat sore pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Hairun Oktaviansyah dan saya Dinda Nikita Gracia dalam Berita Petang. Selama 30 menit ke depan, berbagai informasi terkini dan terpercaya akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sore ini. Kami awali berita pertama dengan vaksinasi massal gratis. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah 1 juta vaksin gratis, pemerintah Kabupaten Bogor melaksanakan vaksinasi massal gratis yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2021 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Bogor. Selamat siang, saya Diki Santoso dan tim. Saat ini saya sedang berada di Gedung Stadion Pekansari, tepatnya di Kabupaten Bogor pada tanggal 17 Juni 2021. Dalam rangka mensukseskan program pemerintah yaitu 1 juta vaksin gratis setiap harinya, Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor mengadakan vaksinasi gratis yang diselenggarakan di Gor Pekansari dengan sasaran prioritas pelaku usaha, tokoh agama, dan tenaga pendidik. Pelaksanaan vaksin gratis ini dilakukan pada hari Kamis pukul 7 pagi hingga 3 sore. Program ini dilaksanakan gratis dengan persyaratan memakai masker dan membawa KTP berdomisili Kabupaten Bogor. Sejak kapan vaksinasi ini dilaksanakan dan hingga kapan vaksinasi ini dilaksanakan? Sejak 28 Februari hingga sampai ya selesainya vaksinasi. Vaksinasi apa ya? Tergantung vaksin datangnya kapan. Oke. Kemungkinan agak lama ya. Oke, baik Pak. Nah, jenis vaksin apa yang dipakai untuk vaksinasi ini? Coronavac, Sinovac, Sinovac ya? Nama produknya Coronavac. Oke Pak. Pabriknya Sinovac. Pemerintah dan Satgas COVID-19 selalu mengajak para masyarakat untuk selalu melakukan vaksinasi hingga tetap melakukan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak untuk orang yang telah divaksinasi. Karena vaksin tidak menjamin kita untuk kebal maupun terhindar dari COVID-19. Vaksin hanya agar antibodi kita menjadi lebih baik dan berpotensi lebih cepat sembuh ketika dirawat di rumah sakit. Saya Diki Santoso melaporkan dari tempat. Kembali ke studio. Selanjutnya, berita kedua datang dari sejumlah pedagang pasar tradisional mengaku pendapatan mereka menurun sebagai imbas dari instruksi pemerintah tentang menjaga jarak sosial. Informasi selengkapnya sebagai berikut. Pendapatan pedagang pasar tradisional di Depok, Jawa Barat berkurang lebih dari 50% selama pandemi COVID-19 di pasar tradisional pada Minggu 20 Juni 2021. Sepi pembeli membuat mereka merugi. Ya kalau semuanya sih belum 100%, cuma ya udah ada sih yang ya masih ada tetap berusaha, cuma kalau untuk menghadapi pandemi sih ya tetap aja penurunan terlihat. Oke, makasih Wanggi. Karena dagangannya tidak habis terjual, mereka terpaksa mengurangi kebutuhan rumah tangga untuk berhemat. Selama pandemi COVID-19, mereka berdagang dengan modal seadanya. Kira-kira saya masyarakat muda menurun, intinya kira-kira menurun 30%-an dari Berkurangnya pendapatan diakui mereka selama tahun 2020 hingga kini. Pedagang dan pembeli di pasar tradisional pun berharap pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir, agar perekonomian berangsur pulih. Sangat jauh berbeda. Sebelumnya mah dari malam sampai siang masih ramai, sekarang mah paling jam-jam tertentu kalau udah jam 9 lewat udah sepi. Salah satunya ya pakai masker, jaga jarak, sanitizer, itu aja. Berita selanjutnya, Kepolisian Kabupaten Bogor menutup jalur wisata puncak apabila kapasitas pengunjung mencapai 50%. Untuk wisatawan yang ingin mengunjungi daerah puncak Bogor, diharapkan mempersiapkan surat rapid antigen atau surat swab PCR 1x24 jam. Dan untuk warga wisatawan tetap, disarankan membawa surat rapid antigen atau surat swab PCR 1x24 jam. Untuk saat ini, sertifikat vaksin masih belum bisa dijadikan acuan untuk menggantikan surat rapid antigen atau surat swab PCR 1x24 jam sebagai syarat lolos untuk memasuki daerah wisata puncak. Apakah rapid test diberlakukan di keluar pintu tol atau di gadoknya saja? Untuk saat ini kita dilakukan di Gadok, cuman apabila jadi kepadatan di Gadok, kita laksanakan di pintu tol juga. Di saat pandemi seperti ini, pengunjung lebih banyak atau lebih sedikit di saat sebelum pandemi? Oh, untuk saat ini, kebetulan untuk saat pandemi ini masyarakat yang
mengarah ke puncak itu lebih sedikit ya, tapi ada beberapa yang masyarakat yang nakal itu yang memaksakan untuk ke puncak. Apabila pengunjung tidak membawa hasil rapid, pengunjung diputar balikan atau rapid cepat? Untuk sementara ini kita fokuskan untuk swab antigen yang 1 kali 24 jam, kemudian yang PCR yang 3 kali 24 jam. Untuk vaksin sendiri untuk saat ini tidak dipakai. Bagaimana jika pengunjung tidak membawa hasil rapid tetapi dia memaksa untuk lewat? Bagaimana cara menanggapinya? Kami beri penjelasan yang lebih jelas detail bahwasanya pandemi ini semakin sini semakin meningkat ya. Jadi kita paksa mau tidak mau kita arahkan untuk putar balik seperti itu. Selanjutnya datang dari pelanggaran lalu lintas di Jalan Dewi Sartika Depok masih kerap terjadi. Jalur ini dikhususkan hanya untuk satu arah. Namun, masyarakat setempat berharap hal ini dapat ditangani dengan serius untuk mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan di jalur tersebut. Selamat siang pemirsa, saya Meldi Prahesti. Saat ini saya sedang berada di depan Transmart yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika Depok. Saat ini saya ingin melaporkan situasi mengenai lalu lintas di Jalan Dewi Sartika Depok ini, yang dimana saat ini terbilang sangat ramai lancar. Namun, masih banyak beberapa pengendara yang masih menerobos aturan di Jalan Dewi Sartika ini, yang dimana Jalan Dewi Sartika Depok ini dikhususkan hanya untuk lalu lintas satu arah. Bisa lihat di belakang saya masih banyak pengendara, ada 2 yang masih melanggar. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Herdin. Bapak, bagaimana sih tanggapan Bapak terkait jalan satu arah ini? Apakah dengan jalur satu arah ini nggak menimbul kemacetan? Menurut saya sih sama aja ya, tetap macet, apalagi di jam-jam pulang. Terus kalau siang emang agak nggak macet, cuman itu ada yang lawan arah cukup bahaya juga sih. Soalnya kan banyak yang nyebrang, lalu lintas juga padat ya. Kalau ada yang lawan arah cukup berbahaya sih sebenarnya. Oh, seperti itu. Nah, menurut Bapak nih kalau buat pengendara yang merobos lalu lintas ini gimana, Pak? Ya, harusnya sih ada polisi atau yang mengatur lalu lintas yang berjaga. Biasanya sih emang kalau ada polisi yang putar balik lagi kalau ada razia. Cuman saya perhatiin jarang sih di sini yang standby atau polisinya atau siapalah di subnya nggak ada di sini. Jadi orang bebas lewat-lewat aja. Oh gitu, oke. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sebentar. Terima kasih. Jalanan rusak di kawasan Citayam semakin mengkhawatirkan. Kondisinya terjadi akibat jalan tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Kondisi ini diperparah akibat adanya hujan lebat yang mengguyur Citayam dalam waktu yang cukup lama. Daerah Kabupaten Citayam, Kabupaten Bogor, tanggal 16 Juni 2021. Ingin melaporkan keadaan jalan rusak di Citayam semakin hari semakin memprihatinkan. Kondisi ini diperparah apabila terjadinya hujan yang mengakibatkan lubang yang cukup besar tertutup oleh air. Drainase yang buruk mengakibatkan jalan semakin hari semakin parah. Hal ini berdampak pada pengendara di malam hari. Bagi pengendara yang ingin melewati jalan tersebut, diimbau untuk berhati-hati. Ini rusak parah dan berlubang cukup dalam sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas kendaraan bermotor yang melintas. Jalan ini juga kerap membahayakan pejalan kaki yang melintas di jalan ini. Warga yang bekerja di daerah ini mengaku kerusakan jalan ini sudah berlangsung cukup lama. Warga pun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Ya, sebenarnya saya juga setiap hari lewat jalan sini, Mas. Jalan ini menurut saya udah hancur banget, banyak yang kecelakaan juga. Harusnya pemerintah tempat peka sama tempat ini, lebih batunya batu-batu itu yang bikin motor roda 2, motor-motor direkam buat tergelincir, Mas. Jadi ya seharusnya buat pengguna jalan seperti saya yang setiap hari ada di sini, yang setiap hari lewat sini, itu pemerintah seharusnya lebih peka sama pemerintah tempat, lebih peka sama tempat ini, Mas, biar lebih nyaman buat pengguna jalan. Apalagi ini jalan besar yang jalan umum dilewatin sama banyak kendaraan setiap hari. Kasus baru COVID-19 di Indonesia yang kian meningkat menyebabkan banyaknya kegiatan dan pelaku usaha yang terimbas. Karena diberlakukannya kembali PSBB, menyebabkan banyaknya transportasi umum yang terimbas. Salah satunya pelaku usaha ojek online di daerah Pondok Cina, Depok, yang berharap agar masyarakat dapat lebih waspada dan mematuhi protokol kesehatan
Dan diharapkan kebijakan dari pihak ojek online melakukan disinfektan pada kendaraan yang beroperasi. Seperti yang kita tahu, kita sudah menjalani masa pandemi ini selama 1 tahun. Semenjak 7 Juni 2021 tercatat peningkatan pasien COVID-19 menurut Wikipedia dan hingga saat ini masih terus meningkat. Bagaimana dengan pendapat masyarakat akan hal ini? Saat ini saya sedang bersama dengan seorang Bapak ojol yang dimana Bapak dengan siapa namanya? Pak Nurul Jalal. Oke, menurut Bapak apa saja dampak peningkatan COVID-19 ini? Ya kalau menurut saya sih ya lebih waspada aja ya, karena sekarang malah tambah banyak sekarang kan, ya kita harus memakai masker aja gitu. Oke, apakah ada kebijakan dari drivernya sendiri, Pak? Ada sih, ya kita setiap minggu ada penyemprotan desinfektan. Setiap seminggu sekali tuh wajib itu harus. Oke, apakah peningkatan untuk peningkatan pengguna ojek online itu semakin banyak, Pak? Ya kalau saat ini sih ya rada berkurang dikit sih, Kak. Karena orang-orang juga pada takut sih. Gitu. Terima kasih, Pak. Jangan lupa kita terapkan 3M ya, Pak ya. Oke. Apa aja, Pak, kalau boleh nih, Pak? Pakai masker, mencuci tangan, sama menjaga jarak ya, Pak jarak, ya? benar. Oke, pesannya untuk para teman-teman semua apa nih, Pak? Ya kalau bisa sih kita harus menjaga kebersihan juga, apa kayak setiap hari cuci tangan, pokoknya selalu bersih lah, Kak, gitu. Oke. Terima kasih, Bapak, atas informasinya. Yo. Sekian informasi dari saya Maria Kartika Sari, mohon pamit undur diri. Berita selanjutnya, hampir 1,5 tahun anak-anak Indonesia belajar di rumah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Kini kasus corona belum memadai. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim bersikeras membuka sekolah dengan skema tatap muka pada bulan Juli. Namun untuk kepastian pelaksanaan diserahkan penuh kepada masing-masing pemerintah daerah, kepala sekolah, dan orang tua. Untuk mencapai target tersebut, tenaga pendidikan telah diprioritaskan penerima vaksin COVID-19. Kembali lagi bersama saya Adam Zudi dari BSI TV. Hari ini kita sedang berada di SMK Taruna Bakti Depok. Terkait dengan keputusan Pak Menteri Nadiem Makarim, pendidikan tatap muka akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang ini. Kita akan menuju kepada narasumber kita. Sebelah saya sudah ada Ibu Vera. Selamat siang, Ibu Vera. Selamat siang. Baik, Bu, kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Yang pertama, menurut Ibu, apakah pihak SMK Taruna Bakti Depok sudah siap dalam pelaksanaan pendidikan tatap muka? Terima kasih, Mas. SMK Taruna Bakti sangat siap untuk melaksanakan pendidikan tatap muka, terutama untuk siswa SMK kejuruan ya, karena SMK ini kan memang harus praktek, jadi mau tidak mau siswa harus tatap muka untuk melaksanakan praktek. Bagaimana pelaksanaan pendidikan tatap muka yang akan dilakukan oleh pihak SMK Taruna Bakti, seperti apakah sekolah melaksanakan sekolah dengan waktu 2 hari kah dalam seminggu, atau satu kelas terisi berapa murid? Oke. Secara teknis ya berarti ya. Untuk teknisnya pelaksanaan pendidikan tatap muka ini setiap harinya dalam satu kelas itu hanya setengah saja, 50% setiap kelas. Tapi satu kelas ini dia memang full dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Cuma memang contohnya itu absen dari nomor 1 sampai dengan 19 itu di hari Senin masuk, sisanya 20 sampai dengan 40 itu dia ada di rumah. Hari selanjutnya kita tukar absen dari nomor 20 sampai dengan 40 itu masuk, yang 1 sampai 19 itu di rumah. Nah, dan itu bertahap selama 1 minggu. Minggu selanjutnya itu bertukar posisi. Yang hari Senin tadinya absen 1 sampai dengan 19 di rumah, kemudian yang sebelumnya tadinya masuk sekolah itu bisa masuk ke belajar di rumah untuk minggu selanjutnya. Jadi selalu bertukar.
Gitu. Jadi kenapa dilakukan rolling seperti itu? Biar setiap harinya siswa itu bisa melakukan pembelajaran. Jadi setiap tidak hanya ketemunya hanya guru-guru itu saja. Jadi mereka tetap bertemu dengan guru, semua guru mata pelajarannya. Gitu. Menurut rencana Ibu, di mana akan dimulainya pengetatan protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh dan cuci tangan sebelum masuk lingkungan dalam sekolah? Oke. Untuk cek suhu tubuh itu ada beberapa titik. Yang pertama di gerbang sekolah. Dicek suhu tubuh itu ada melalui sama tim Satgas Covid-nya. Kemudian lalu setelah cek suhu tubuh mereka cuci tangan. Kemudian masuk ke dalam lapangan untuk parkir. Itu di area kantin ada juga cek suhu tubuh secara otomatis yang nantinya selain cek suhu tubuh mereka juga akan ketahuan terekod nama dan suhunya secara otomatis. Jadi si siswa tidak perlu lagi mencatat nama dan suhunya secara manual. Jadi secara otomatis sudah terekod. Nah, data itu yang akan kami gunakan sebagai data penunjang. Jadi pada saat siswa atau tamu yang datang ini suhunya di atas 37, maka kami akan masukkan ke ruang isolasi. Ya, selama beberapa menit. Nanti pada saat di ruang isolasi, setelah itu nanti akan kami minta untuk cek suhu lagi. Kalau suhunya sudah turun, boleh masuk ke dalam area sekolah. Kalau masih tinggi di atas 37, maka kami arahkan untuk pulang ke rumah. Sekian, terima kasih dari saya dan kru. Saya Adam Zudi dari SMK Taruna Bakti Depok. Kembali lagi ke studio. Lanjut ke berita berikutnya, industri cetak saring yang berasal dari daerah Kerucut Depok. Industri ini merupakan salah satu industri yang bertahan sejak pandemi COVID-19. Industri ini merupakan salah satu industri yang terbilang mudah untuk diterapkan. Dengan keadaan pandemi saat ini, industri cetak saring ini menjadi hits di kalangan anak milenial. Halo pemirsa, bersama saya Frans, langsung dari Krukut Depok. Mengabarkan berita kesempatan usaha di tengah pandemi COVID-19. Pemirsa, pada kali ini, banyak kalangan yang dirugikan dari efek penyebaran virus corona ini. Namun, ada pula kesempatan yang bisa diperoleh di tengah masa pandemi ini. Ternyata ada beberapa pengusaha milenial yang berhasil meraih cuan di tengah pandemi ini. Sebelum masuk ke dalam bisnis cetak saring ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kalau boleh tahu dengan abang siapa? Nah, saya dengan Randy Pertiarisut. Biasa dipanggil? BY. Oke. Saya ingin tahu nih mengenai usaha cetak saring ini, terutama asal dan muasal serta sejarah usaha ini. Kalau untuk sejarah saya nggak tahu ya, cuman sedikit paham gitu. Cetak saring itu adalah cetak manual. Jadi untuk saya mendirikan cetak saring ini ya karena saya bentrok dengan kebutuhan. Jadi begitu. Kalau boleh tahu bagaimana alur kerja dari usaha bisnis cetak saring ini? Alur cerita cetak saring ini adalah ya cetak saring itu adalah sablon, pekerjaannya manual. Jadi pekerjaan cetak saring itu benar-benar dari manual, nggak ada bantuan dari mesin. Biasanya dalam merintis bisnis usaha ini, abang menemukan kendala apa saja? Untuk kendala tidak ada sih, hanya cuman pekerjaannya lebih lama dibandingkan dengan digital. Kalau boleh tahu, untuk skala apa industri cetak saring ini dijalankan, serta siapa targetnya? Untuk skala dunia mungkin ya kalau untuk cetak saring ini. Kalau untuk sasarannya sih kebanyakan saya dari sekolah, lulusan tuh, terus dari perusahaan, untuk event, banyak sih skalanya kalau dihitung-hitung lumayan luas juga. Bagaimana cara pemasaran dari usaha cetak saring ini? Untuk pemasaran cetak saring di saya dibantu dengan media sosial. Satu Instagram, Facebook, status WA. Dengan perkembangan zaman ini lebih dimudahkan dengan medsos itu. Bagaimana abang bisa melihat kesempatan usaha yang ada di tengah pandemi ini? Saya sih lebih ke konsisten aja ya. Satu juga
kita lebih mempertahankan kualitas untuk customer. Nah, saya juga nggak terpengaruh oleh keadaan pandemi kayak gini, cuman efeknya ada. Nah, tidak 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 nutup target juga sih untuk adanya PSBB ini. Keterbatasan orderan itu yang saya alami sekarang. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa kunci suksesnya dalam menjalankan usaha ini? Untuk kunci sukses sih udah sangat umum ya. Nah, yang saya tanemin itu adalah komitmen, fokus, jujur, dan bertanggung jawab. Udah itu aja kunci kesuksesan yang saya pelajari sih. Oke, begitu ya. Makasih atas pertanyaannya yang udah terjawab. Sama-sama. Ya, pemirsa, ternyata seperti itulah solusi yang bisa diambil di masa pandemi ini. Banyak masyarakat yang dapat termotivasi untuk membuka usaha di masa pandemi ini. Ya, pemirsa, demikianlah berita ini saya laporkan. Saya Frans pamit undur diri dari Krukut Depok. Salam. Kafe sosial lain yang berada di daerah Depok menyajikan makanan dan tempat yang asik untuk berkumpul, khususnya bagi para kaum muda. Dengan harga yang terjangkau, pemirsa dapat menikmati sajian yang membuat perut kenyang. Buat BSI, kali ini saya mengajak kalian mengunjungi sebuah kafe di daerah Depok bernama Kafe Sosial Lain. Ini adalah satu dari beberapa tempat makan kekinian yang ada di daerah Sukmajaya, Depok. Lokasinya berada di Jalan Sentosa Raya, tepat di seberang sekolah Tugu Ibu. Layaknya kafe zaman sekarang, Sosial Lain tampil dengan gaya simple modern, dengan sentuhan urban mural yang menghiasi ruangan. Areanya tidak begitu luas, namun mereka menawarkan tempat yang cukup bersih, nyaman, serta harganya yang terjangkau. Sudah tersedia beberapa menu yang telah saya pesan, di antaranya adalah chicken oriental, ayam yang dibalur tepung diberi saus khas, dessertnya waffle yang diberi es krim di atasnya dan ditaburi bubuk Oreo, dan terakhir minumannya red velvet, yang di atasnya es krim dengan taburan meses. Oke, kita sekarang udah bareng siapa nih? Mas Bayu ya? Sebagai owner dari siapa? Dari tempat apa namanya? Sosial Lain. Sosial apa? Sosial Lain. Sosial Lain. Kali ini kita bakal nanya-nanya dikit nih Mas. Ya, boleh. Tentang dampak COVID ini buat sebagai pelaku usaha seperti Mas nih ya. Ya. Kayak dampak pandemi ini pada tempat usaha Mas ini apa aja sih Mas? Oh, kalau dari dampak ya, itu kan COVID ini kan udah mulai dari 2020 Mei ya. Oh iya. Ya, 2020 Mei itu dampaknya sih mulai terasa itu justru pas akhir dari 2020, karena kan pertama banyak orang yang keluar dari atau quit dari pekerjaannya gitu iya, karena betul, emang desakan dari perusahaan gitu. Dia kan ya namanya keadaan begini. Terus dari pribadi sendiri kayak tempat usaha ini, dari mulai sales kasarnya ya, penjualan per bulan itu turun turun jadi kayak 40% gitu, nggak kayak biasanya gitu lah. Sampai saya juga nih tadinya nih ya, saya tuh punya 2 ruko Mas. Jadi ini tuh sosial itu tadi 2 ruko. Nah, 2 ruko ya? Iya. Nah, karena dari pandemi ini kelihatan juga saya nggak mungkin bertahan gitu kan. Nggak mungkin bertahan terus 2 ruko gitu kan. Saya sewa soalnya Mas. Saya sewa. Makanya saya pikirin buat kita buka satu aja lah gitu, tapi tetap jalan gitu. Dikurangin gitu kan? Iya, dikurangin. Jadi kita cuma pakai 1 ruko gitu. Tapi ya saya desain lagi lah. Jadi yang sebelahnya itu kan tadinya kan smoking area. Nah, akhirnya saya pakai 1 ruko. Cuman saya desain lagi gimana caranya bisa smoking area bisa, terus yang non smoking juga bisa gitu Mas. Sama mulai dari setelah desain itu selesai, kita tetap jalan, yang ngeberaniin aja lah. Yang penting apa? Berani Mas ya? Yang penting berani aja, kita beraniin aja, soalnya pasti seiring waktu jalan juga orang juga nggak mungkin dong betah di rumah, pasti bakal keluar. Pasti ada jalan yang pasti ada jalan gitu lah. Ya alhamdulillahnya sih selama ini saya buka 1 ruko ini ya lumayan Mas. Masih bisa bertahan. Nih kita udah mendengar pendapat dari Mas. Kira-kira harapan Mas buat kedepannya di era pandemi ini maunya gimana Mas biar yang lebih baiknya? Kedepannya sih ya semoga cepat selesai lah, cepat selesai ini pandemi ini, terus semuanya bisa berjalan dengan normal, terus juga
yang pengangguran atau yang emang lagi bener-bener down bisa bangkit lagi. Yang penting apa mas? Tetap semangat. Tetap semangat aja, berani aja, jangan tumbang. Gitu. Oke, sekian dari perbincangan kita. Kita udah mulai berbincang-bincang mulai dari gimana cara Mas ini menghadapi pandemi hingga pesan-pesan buat para pelaku usaha lainnya. Buat sobat-sobat di luar sana tetap semangat untuk melewati masa pandemi ini karena di dalam kesusahan semua pasti ada jalannya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan terutama 3M ya. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Baik pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kami hari ini. Sekian berita dari kami, saya Hairun Octaviansyah. Dan saya Dina Nikita Gracia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mohon undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.